Pernahkah kamu membayangkan ada satu institusi keuangan yang sudah lebih dari satu abad berada di pusat kekuasaan, dari menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat hingga dituduh mengendalikan bank sentral dunia secara diam-diam? Inilah kisah tentang JP Morgan, bukan sekadar bank, tapi simbol kekuatan tak terlihat yang menggerakkan dunia dari balik layar. Kita mulai dari pria ini, John Pierpont Morgan, lahir tahun 1837, anak dari bankir internasional. Dari muda dia sudah masuk ke lingkaran elit keuangan Eropa dan Amerika. Tapi siapa sangka, pria ini kelak akan menggenggam leher ekonomi Amerika. Saat semua orang panik, dia yang menetapkan aturan main. Tahun 1871, ia mendirikan Drexel Morgan & Co., cikal bakal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai JP Morgan Chase & Company. Lalu pada 1895, perusahaan ini resmi menjadi JP Morgan & Company. Tahun 1907, ketika sistem keuangan Amerika hampir runtuh, bukan pemerintah, bukan Federal Reserve, tapi JP Morgan yang turun tangan. Dia memanggil para pemilik bank dan memaksa mereka untuk menyuntik dana demi menyelamatkan pasar. Bayangkan itu. Seorang bankir pribadi menyelamatkan ekonomi sebuah negara. Inilah titik di mana orang mulai takut. Kalau satu orang bisa menyelamatkan negara, maka ia juga bisa mengendalikannya. 3 tahun setelah itu, terjadi pertemuan rahasia di sebuah pulau terpencil bernama Jekyll Island. Di sana sejumlah bankir, termasuk perwakilan dari JP Morgan, membahas pembentukan Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve. Dokumen resmi menyebutnya rapat teknokrat. Tapi teori konspirasi menyebutnya sebagai cikal bakal dari sistem uang global yang dikendalikan elit keuangan. JP Morgan tentu saja ada di tengahnya. Waktu berganti. Tahun 2000 JP Morgan merger dengan Chase Manhattan Bank. Maka lahirlah raksasa baru, JP Morgan Chase & Co. Dipimpin oleh Jamie Dimon, seorang CEO karismatik yang kini dijuluki Raja Wall Street. JP Morgan tumbuh menjadi bank terbesar di Amerika Serikat dan mungkin yang paling berpengaruh di dunia. Hari ini, JP Morgan mengelola aset lebih dari 4 triliun dolar. Mereka punya hampir 300.000 karyawan di seluruh dunia. Kapitalisasi pasarnya $0,5 triliun lebih. Mereka bukan cuma bank, mereka adalah infrastruktur sistem keuangan global. Tapi sejarah tak selalu bersih. Saat krisis finansial 2008 mengguncang dunia, JP Morgan berada di dua sisi koin. Di satu sisi mereka menyelamatkan bank seperti Bear Stearns dan Washington Mutual yang diakuisisi dengan harga murah atas restu pemerintah. Tapi di sisi lain, mereka juga berperan dalam menciptakan bom waktu itu, lewat derivatif beracun, kredit macet, dan praktik yang terlalu kompleks untuk dijelaskan. Dan ketika denda diberikan, mereka bayar. Tapi tanpa satu pun eksekutif di penjara. Skandal? Ada banyak. Manipulasi harga emas dan perak. Skandal London Well, di mana kerugian lebih dari $6 miliar hanya dari satu departemen. Tuduhan mencuci uang, pengaruh politik, sampai konflik kepentingan di balik kebijakan regulasi. Yang membuatnya menarik, JP Morgan selalu tetap berdiri, bahkan makin kuat. Kini, mereka masuk ke blockchain lewat JPM Coin. Mereka bicara soal energi hijau dan ESG sambil tetap membiayai proyek energi fosil. Mereka hadir di Davos, World Economic Forum, dan jadi anggota klub-klub eksklusif elit global, seperti Trilateral Commission atau Bilderberg Group. Dan walau semua itu tampak legal, tapi tetap saja misterius. Dari menyelamatkan ekonomi, membentuk The Fed, mengakuisisi bank yang runtuh, hingga dituduh jadi bagian dari tatanan dunia baru, JP Morgan adalah wajah dari sistem keuangan global modern. Entah kamu melihat mereka sebagai pahlawan atau penjahat, di dunia yang terus bergerak cepat, di mana uang mengalir lebih cepat dari informasi, dan kekuasaan lebih sering bersembunyi di balik layar.
JP Morgan bukan sekadar institusi, mereka adalah simbol dari era industrial, krisis global, hingga revolusi digital. Mereka ada di balik bailout, di balik merger raksasa, di balik pergeseran ekonomi global yang tak terlihat oleh mata publik. Dan meskipun banyak yang mencoba menantang dominasi mereka, hingga kini, JP Morgan tetap bertahan, bahkan semakin kuat. Apakah ini bukti kehebatan manajemen atau sistem yang memang dirancang untuk menjaga posisi mereka di puncak? Itulah pertanyaan yang jarang dijawab secara gamblang. Karena dalam dunia keuangan, kekuatan sejati seringkali bekerja dalam diam. Dan mungkin selama kita masih menggunakan uang, selama ekonomi masih ditentukan oleh angka dan algoritma, maka nama-nama seperti JP Morgan tidak akan pernah benar-benar hilang dari permainan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video seperti ini, yang mengupas kekuatan tersembunyi di balik ekonomi dunia, bantu channel ini berkembang dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Kita akan terus menyelam lebih dalam ke balik layar sistem yang membentuk dunia seperti yang kita kenal. Sampai jumpa.